Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Ciamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seluruh alumni Pondok Pesantren Darussalam Ciamis dimanapun akang-akang dan teteh-teteh berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan kehendaknya dan ketetapannya saat ini kita ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Luapan rasa syukur kita dan kebanggaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tak sekedar kita hadirkan hanya melalui untayan kata-kata semata, namun hal yang teramat bijak adalah dengan senantiasa kita hadirkan hati dan perasaan kita sepenuhnya hanya tertuju dan terfokus pada meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, bagaimana cara kita mensyukuri? Mari kita hadirkan di muka bumi ini dengan kesungguhan hati, terucap melalui lisan ataupun tulisan, dan dibuktikan dengan seluruh aktivitas anggota badan kita untuk mampu mengundang kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikanlah perhatian, advokasi dan pendampingan kepada orang-orang yang saat ini tengah hidup terkesan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita semakin menjauhkan jarak dengan mereka yang memang sudah jauh jaraknya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru mari kita ulurkan tangan kita, tarik kembali mereka mendekat kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah mengecam, mencaci maki, bahkan menghunus pedang tertajam untuk meniadakan populasi mereka. Yakinkan dalam diri kita bahwa di balik kebrutalan jalan yang mungkin mereka tempuh, ternyata di sanalah terselip dan tertancap jalan takdir kita untuk bisa mengarahkan, membimbing dan mengorientasikan kembali ideologi berpikir mereka melalui wasilah penanganan bijak kita terhadap mereka. Mari sama-sama kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Menyeru atau mengajak manusia dalam ayat ini sudah sepantasnya ditempuh dengan cara yang bijak, penuh dengan hikmah dan nasihat yang baik. Jika perlu pakai daya nalar, maka debatlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik dari segi argumentasi, supaya mereka sadar dan menginsafi kekeliruan jalan yang mungkin mereka tempuh, bukan dengan perdebatan untuk mencari siapa yang terhebat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini yang tanpa disadari sudah akan mengenapi 10 hari kedua ya, dan sebentar lagi kita akan jelang 10 hari terakhir. Apa artinya? Artinya sudah tinggal beberapa saat lagi, perlahan tapi pasti Ramadan berangsur-angsur akan pergi meninggalkan kita. Oleh karenanya jangan sampai kehadirannya ini kita sia-siakan. Kenapa bisa demikian? Sebab ibadah Ramadan yang kita kerjakan bisa jadi justru hanya kita jejali dengan hal-hal yang membuat keruh,
sehingga tidak membawa pahala sama sekali, dan yang didapatnya pun hanya sekedar kita menahan diri dari rasa lapar dan dahaga semata. Sebagaimana bunyi hadis riwayat Imam At-Tabrani, ruba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahur wa ruba sha'imin hazzuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang bangun tengah malam mengerjakan sholat umpamanya, akan tetapi bagian yang diperolehnya hanya sekedar begadang saja. Dan betapa banyak orang yang siangnya berpuasa, tetapi bagian yang diperolehnya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga semata. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ujung-ujung akhir Ramadan seperti ini, apalagi coba yang kita tunggu-tunggu selain kehadiran malam Lailatul Qadar. Insya Allah, bila Allah menghendaki kita berjumpa dengan kemuliaan malam itu, dalam keadaan kita beribadah kepadanya, khusyuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta apapun yang kita pinta, maka nilai keutamaannya adalah setara dengan kita beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Subhanallah, satu pencapaian yang luar biasa, yang belum tentu juga usia hidup kita bisa sampai ke angka itu. Begitupun sebaliknya, bila mana ternyata di malam itu justru yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita perbanyak adalah maksiat, maka nilainya setara dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 bulan atau 23 tahun lamanya. Nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Para pemirsa keluarga besar Iqada dimanapun berada, di zaman sekarang ini kita melihat banyak orang yang mengenakan simbol agama namun tidak menghidupi makna simbol tersebut. Banyak kaum laki-laki yang berpeci, berbaju gamis, namun tidak mencerminkan akhlak Nabi yang diutus sebagai pendidik dan penyempurna akhlak. Banyak juga kaum hawa, kaum perempuan yang memutuskan untuk berhijab sebab mengikuti tren fenomena hijrah barangkali, namun sikap, tutur kata, dan sepak terjangnya dalam keseharian masih belum mencerminkan sikap dan akhlak yang diteladankan oleh para ummul mukminin radhiyallahu anhun. Salah satu simbol agama yang juga rawan disalahgunakan adalah puasa. Tentang hal ini, Imam Al-Ghazali memberikan beberapa penjelasan yang menuntun kita untuk mendapatkan keutamaan puasa seutuhnya. Yang paling pertama kali beliau sampaikan adalah memperingatkan kita bahwa jangan sampai kita hanya membatasi puasa itu sebatas puasa wajib di bulan Ramadan. Jika kita memiliki pemahaman yang demikian, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk memperindah masa depan akhirat dengan berbagai hal yang sunnah, termasuk puasa sunnah. Jarak kita dengan mereka yang ahli puasa sunnah diibaratkan seperti penduduk bumi yang dari kejauhan hanya bisa melihat dan menyaksikan keindahan cahaya bintang yang berpendar indah di langit tanpa bisa kita menjangkaunya. Berpuasa tidaklah sebatas menjaga nafsu dan syahwat, namun lebih dari itu, berpuasa adalah menjaga diri agar tidak melakukan berbagai hal yang dibenci oleh Allah, baik yang bisa dilakukan oleh mata, oleh lisan, oleh telinga, dan bagian tubuh yang lain. Menjaga diri agar tidak berkata hal-hal yang sia-sia dari mulut kita ini, juga agar tidak mendengar apa yang diharamkan oleh Allah untuk dilakukan, termasuk dalam makna luas puasa. Menjaga nafsu dan syahwat memang sudah cukup bagi ulama fikih untuk memenuhi syarat sah puasa. Namun bagi ulama ahli hikmah, memaknai sahnya puasa itu lebih dari sekedar menjaga makan dan minum semata. Puasa yang diterima adalah puasa yang sah. Artinya puasa yang diterima adalah puasa yang maksudnya tercapai. Lalu apa maksud dari berpuasa itu? Sebagaimana yang selalu kita dengarkan para khotib, para da'i di bulan suci Ramadan selalu mengutip Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah makna maksud daripada puasa, la'allakum tattaqun.
yang dalam pengertian ini dimaknai oleh Imam Al-Ghazali adalah supaya berakhlak dengan akhlak yang terbaik, akhlak malaikat, akhlak para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Maka sejalan dengan makna ini ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang bisa jadi membuat puasa seseorang tidak sah. Yang pertama al-kadzibu, yaitu orang yang suka berdusta. Yang kedua wal ghibatu, orang yang suka menggunjing. Yang ketiga wan namimatu, orang yang suka mengadu domba. Dan yang keempat wan nazaru bisyahwat, orang yang memandang dengan penuh syahwat. Dan yang kelima wal yaminul kadzibah, yaitu orang yang bersumpah palsu. Para pemirsa keluarga besar Ikada dimanapun Akang Teteh berada, mari kita perhatikan dari kelima hal yang menunjukkan tidak sahnya puasa. Tidak ada yang menunjukkan perilaku makan, minum, atau berhubungan suami istri. Namun mengapa kelimanya bisa membuat puasa seseorang tidak sah? Ini tentu berkaitan dengan makna sah itu sendiri, yakni terwujudnya maksud puasa untuk berakhlak mulia dalam diri sang soim atau orang yang berpuasa. Jika seseorang telah berpuasa dengan sah, maka saat ia menghadapi orang lain yang mengajaknya untuk bercekcok, berdebat, bertengkar, atau bahkan sekedar hanya menghinanya, maka ia cukup mengatakan pada dirinya, inni shaim, aku ini sedang berpuasa. Selanjutnya ia akan menunjukkan akhlak mulia pada orang tersebut. Itulah makna la'allakum tattaqun, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang bodoh berbicara pada mereka kaum beriman, mereka hanya mengatakan salama, damai, menunjukkan sikap atau respon yang mendamaikan. Maka dari itu, mumpung Ramadan masih bisa kita hampiri tahun ini, mari kita isi kesuciannya dengan puasa yang hakikatnya adalah mengendalikan diri dari segala macam dorongan hawa nafsu, baik terbersit dalam hati, terucap melalui lisan atau tulisan, maupun terwujud dalam perbuatan, sehingga dengan demikian kita memperoleh ampunan ilahi, dan karenanya kita semua akan Allah masukkan ke dalam surga Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.